Selamat siang, Ibu Maria selaku dosen pengampu dari Manajemen Rantai Pasok. Perkenalkan, kami kelompok 10 yang terdiri dari saya, Bonita Priscilia, lalu ada Giovanni Dirga, Muhammad Wahyu, Rizky Dini Aulia, dan Widan Oktavian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep pengukuran dan evaluasi kinerja rantai pasokan. Yang pertama, kami akan membahas terkait ancaman tersembunyi dalam dunia bisnis. Kenapa tersembunyi? Karena ancaman ini justru sering datang dari perusahaan yang tampak baik-baik saja. Nah, di poin pertama ada terkait semu di paper. Banyak perusahaan tampak sangat sukses dan menguntungkan kalau kita lihat dari laporan labanya. Tapi di balik itu, tidak sedikit justru mengalami krisis likuiditas. Artinya, uang tunai untuk kebutuhan operasional sehari-hari menipis bahkan macet. Lalu, dari mana sih sumber masalahnya? Nah, di poin kedua, ada modal terkunci. Penyebab utamanya adalah modal kerja yang mati dan menumpuk di gudang, dalam bentuk barang yang tidak berputar dengan cepat. Jadi, uangnya sebenarnya ada, tapi ia berubah wujud menjadi tumpukan stok yang diam dan tidak bisa dipakai. Nah, disinilah poin ketiga menjadi kunci, yaitu standar terukur. Seorang manajer SCM atau manajer rantai pasok tidak bisa hanya mengandalkan prasangka atau perasaan sepertinya stok kita itu aman deh, nggak bisa. Nah, aliran barang dan modal harus juga punya standar yang bisa diukur, supaya kebocoran seperti yang tadi bisa dideteksi lebih awal. Nah, prinsip ini sendiri juga mengacu pada teori dari Heiser, Render, dan Munson. Kalau tadi kita sepakat bahwa rantai pasok butuh standar yang terukur, maka inilah 3 indikatornya. Anggap saja ini 3 tes dari tes diagnostik untuk memeriksa kesehatan rantai pasok dari sebuah perusahaan itu. Yang pertama ada assets committed atau beban modal. Indikator ini yang menjawab pertanyaan seberapa besar uang perusahaan yang terkunci di persediaan. Ini mengukur proporsi aset yang terikat dalam bentuk barang di gudang. Nah, ada catatannya, kalau angkanya terlalu tinggi, maka pertanda uangnya itu mati dan barangnya pun berisiko menjadi usang. Yang kedua ada inventory turnover atau kecepatan rotasi. Nah, indikator ini menghitung berapa kali persediaan berputar dan diperbarui dalam 1 tahun. Semakin cepat perputarannya, maka semakin lancarlah arus kas dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada weeks of supply atau ketahanan waktu. Nah, dari indikator ini ada pertanyaan seberapa lama sih kita bisa bertahan jika pasokan itu berhenti total. Nah, indikator ini mengukur berapa minggu persediaan sanggup memenuhi kebutuhan tanpa pasokan baru. Kalau angkanya terlalu kecil, nah perusahaan tadi jadi rentan kehabisan stok atau stock out. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus yaitu PT Elektronik Nusantara tahun 2025. Data yang digunakan adalah total aset perusahaan sebesar 10 miliar, kemudian rata-rata persediaannya sebesar 2,5 miliar, harga pokok penjualan atau HPP sebesar 15 miliar, dan waktu operasional yang digunakan adalah 52 minggu dalam 1 tahun. Dari data tersebut, kita akan melakukan 3 pengukuran untuk mengetahui kondisi persediaan perusahaan. Pengukuran pertama adalah asset commit to inventory. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa persen dari total aset perusahaan yang tertanam dalam persediaan. Perhitungannya adalah rata-rata persediaan dibagi total aset, kemudian dikalikan 100%. Jadi, 2,5 miliar dibagi 10 miliar, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah 25%. Artinya, sekitar 25% dari total aset PT Elektronik Nusantara berada dalam bentuk persediaan. Dengan kata lain, 1/4 dari kekayaan perusahaan masih tertahan dalam barang yang berada di persediaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah semakin tinggi persentase ini, semakin besar pula modal yang tidak dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan lain seperti pengembangan usaha, pemasaran maupun ekspansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengukuran kedua dari 3 indikator kinerja rantai pasok,
yaitu inventory turnover, di mana ini untuk mengukur berapa kali persediaan berputar dan diperbaharui dalam satu periode setahun. Ini untuk menentukan kelancaran arus kas. Nah, untuk rumusnya tersendiri, itu adalah COGS atau harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Sebagai contoh, semisal perusahaan memiliki COGS 15 miliar dan persediaan 2,5 miliar. Maka, cara untuk mencari inventory turnover-nya adalah 15 miliar dibagi dengan 2,5 miliar tadi, yaitu menjadi 6 kali berarti inventory turnover-nya. Nah, interpretasi hasil diagnostiknya itu adalah bermakna dalam kurun waktu 1 tahun, gudang itu berhasil memutar dan memperbaharui seluruh stok barangnya sebanyak 6 kali. Dampaknya adalah rata-rata setiap 2 bulan sekali, gudang itu berganti stok baru. Secara keseluruhan, kecepatan ini menentukan seberapa lancar arus kas masuk kembali. Nah, semakin tinggi turnover, maka semakin efisien pengelolaan persediaan karena stok cepat terjual dan dana tidak terlalu lama tertanam di dalam gudang. Pengukuran yang ketiga adalah weeks of supply, di mana perusahaan menghitung berapa minggu persediaan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan jika pemasok menghentikan pengiriman. Dapat dihitung menggunakan 2 rumus. Yang pertama, rata-rata persediaan yaitu 2,5 miliar dibagi dengan hasil dari harga pokok penjualan yaitu sebesar 15 miliar dibagi waktu operasional yaitu 52 minggu menghasilkan angka 8,67 minggu. Dengan rumus yang kedua yaitu waktu operasional dibagi dengan inventory turnover, 52 minggu dibagi 6 kali yaitu hasilnya sama 8,67 minggu. Dari hasil tersebut memiliki makna jika hari ini pemasok menghentikan pengiriman ke perusahaan, maka persediaan yang di gudang masih sanggup bertahan selama 8,67 minggu atau hampir 2 bulan. Dampaknya menunjukkan tingkat ketahanan dan kerentanan. Angka yang terlalu kecil terkena krisis pengiriman pemasok. Jika kita rangkum profil kesehatan ACM dari PT Elektronik Nusantara, kita melihat ada trade-off atau kompromi bisnis. Di satu sisi, dengan weeks of supply 8,67 minggu, perusahaan sangat aman dari ancaman kehabisan barang atau stok saat ada lonjakan permintaan. Namun di sisi lain, rasa aman tersebut harus dibayar mahal karena 25% modal perusahaan membeku di gudang dan perputarannya hanya 6 kali dalam setahun. Ini menjadi PR bagi manajemen untuk melakukan efisiensi agar persediaan bisa ditekan tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan. Dari yang telah dijelaskan sebelumnya, mengapa pengeluaran waktu dan tenaga untuk mengukur kinerja SCM ini begitu penting bagi perusahaan? Karena yang pertama untuk mengoptimalkan investasi modal agar tidak ada dana yang mengendap sia-sia. Yang kedua untuk meningkatkan likuiditas atau aliran kas tunai perusahaan secara sehat. Dan yang ketiga, pengukuran ini menjadi indikator keberhasilan koordinasi lintas divisi, mulai dari tim purchasing, bagian gudang, hingga tim penjualan. Rantai pasokan yang efisien adalah kunci utama daya saing perusahaan di pasar modern saat ini.